Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mewujudkan melaksanakan amanah dari almarhum Bapak yang sempat saya tunda dan akhirnya nyesel banget dan sekarang saya bisa membuat sebuah persembahan yang terlambat. Nah, jadi waktu itu sebelum Bapak nggak ada, jadi sebelum Bapak nggak ada, Bapak itu kepingin yang namanya aku itu bacain kitab ini. Di kitab Al-Hikam jilid 4 ini, tepatnya di edisi yang ke-15, edisi 4, untuk yang pengajian ke-15. Aku itu nggak pernah baca, makanya hari ini aku akan membacakan kitab ini khusus untuk Bapak. Sebelumnya aku pengen kirim Fatihah dulu buat Bapak. Ya, semoga Bapak bisa mendengarkan aku. Semoga Bapak memaafkan aku. Al-Fatihah. Jujur, untuk membaca kitab ini aku benar-benar butuh menyiapkan mental sangat-sangat dengan dalam waktu yang sangat lama, karena setiap pegang buku ini aku jadinya ingat Bapak, karena aku itu nyesel banget kenapa nggak langsung mengikuti apa kata Bapak. Jadi sekarang aku bakalan mulai baca. Bismillah, semoga aku kuat ya. Untuk yang ini, untuk yang edisi 415 ini dibacakan dulu di tanggal 23 Oktober 1977 Masehi gitu, insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatin najhi fin nihayatir ruju'u ilallahi fil bidayah. Setengah daripada tanda-tanda akan bahagia, akan sukses pada akhirnya, yaitu senantiasa kembali kepada Allah pada permulaannya. Ini merupakan kelanjutan dari dawuh musannif dalam pengajian minggu yang lalu. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Apa saja yang kita usahakan, kita perjuangkan dengan senantiasa tawakal, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menemui jalan buntu, tidak akan menemui hambatan, pasti berhasil dengan suksesnya yang diridhoi Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Min alamatin najahi fin min alamatin najahi fin nihayatir fin nihaya fin nihayatir apa ya, lama gak ngaji gini ya Allah, astagfirullah. Min alamatin najhi fin nihayati ruju'u ilallahi fil bidayat. Tandanya suatu usaha, suatu perjuangan akan berhasil sukses, yaitu pada permulaan langkah dalam usaha itu senantiasa pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membanggakan atau mengandalkan kepada amal ibadahnya, kepada usahanya, kepada teori atau ilmunya, kepada perhitungannya dan sebagainya. Ini berlaku secara umum dalam segala bidang, baik bidang usul kepada Allah Ta'ala terutama maupun bidang-bidang lain yang dibutuhkan buat kepentingan hidup, soal moral maupun material, soal dunia maupun soal akhirat. Ar-ruju ilallah. Istilah wahidiyah senantiasa lillah billah, lirrasul birrasul, dan senantiasa berdp-dp memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak membanggakan amal ibadahnya, tidak membanggakan usaha dan perjuangannya, tidak membanggakan teori dan perhitungan-perhitungan. Barang siapa selalu begitu dalam permulaannya, otomatis akan memperoleh hasil dengan suksesnya. Sebaliknya, barang siapa membanggakan amalnya, membanggakan usahanya, akan mengalami kerugian tapi tidak merasa. Para hadirin hadirat, mari kita melihat diri kita masing-masing. Sudah tepatkah dalam amal-amal atau usaha dan perjuangan kita? Terutama dalam perjuangan wahidiyah, dalam perjuangan fafirru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam ini. Mari kita berusaha memperbaiki mana-mana yang belum tepat. Man asyraqat bidat man asyraqat bida ayut man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa pada permulaannya cemerlang, akan cemerlang pula pada akhirnya.
Cemerlang atau bersinar dengan giat menjalankan amal-amal ibadah dengan sungguh-sungguh ikhlas, penuh tawakal, pasrah bongkahan kepada Allah Ta'ala. Istilah wahidiyah melaksanakan amal-amal ibadah atau usaha atau kegiatan-kegiatan dengan dijiwai lillah billah lirrasul birrasul. Amal-amal ibadah atau usaha atau perjuangan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang permulaannya bersinar dengan amal-amal seperti itu, akhirnya akan memperoleh sukses yang bersinar yang gilang gemilang, yaitu usul dan sadar pada Allah Ta'ala. Berhasil sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ridhonya. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dikaruniai menjadi orang yang sungguh-sungguh sadar pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, sadar dan menyadarkan umat dan masyarakat. Amin. Mastauda'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadatil dhawahir. Barang siapa, barang yang disimpan di dalam hati dapat jelas dilihat dari lahiriahnya, dari gelagatnya. Kalau orang mentalnya baik, otomatis mempengaruhi kepada sikap dan tindakan lahirnya. Kalau mentalnya buruk, otomatis perbuatannya juga begitu. Pada umumnya begitu, dan ini logis, bisa dimaklumi. Seperti dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna fil jasadi lamudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahiyal qalbu. Al-hadis. Sesungguhnya ada segumpal daging di dalam tubuh, yang apabila segumpal daging itu baik, menjadi baik pula lah seluruh tubuh. Dan apabila jelek, menjadi jeleklah seluruh tubuh. Masya Allah. Ketahuilah dan ingat-ingatlah, karena daging itu adalah hati. Sebentar. Senggol. Kalau hati baik, otomatis semua terpengaruh baik. Kalau hatinya buruk, ya pastinya buruk. Di dalam bidang pergaulan atau berkawan, di dalam memilih kawan, dapat diketahui dari lahirnya. Kalau pada lahirnya ada tanda-tanda negatif, otomatis mentalnya tidak baik. Kalau lahirnya ada tanda-tanda baik, batinnya atau mentalnya juga baik. Ini sudah umum dan banyak diketahui. Tapi ada yang terbalik, lahirnya buruk tapi sesungguhnya batinnya baik. Ini mungkin saja ada sebab ada apa-apanya. Ada maksudnya tertentu dari yang bersangkutan. Mungkin juga ada yang lahirnya baik tapi sesungguhnya batinnya tidak baik. Ini mungkin ada apa-apanya, ada maksud-maksud tertentu, ada latar belakang, dan biasanya keadaan seperti ini tidak lama. Tidak seperti yang pertama tadi, yang dalamnya baik tetapi lahirnya tidak baik. Ini ada latar belakangnya. Latar belakang yang menguntungkan. Contohnya seperti Nabi Khidir alaihi salam. Ketika hubungan dengan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Khidir ketika itu tidak pernah memperlihatkan lahirnya seperti kejam. Tidak mengenal peri kemanusiaan, membunuh anak tanpa dosa, melubangi perahu tanpa dosa, dan perahu itu haknya orang miskin. Lah ini karena ada latar belakangnya, latar belakang yang lebih menguntungkan. Tapi jarang sekali yang bisa seperti itu dan sangat terbatas sekali. Tapi bagi yang lahirnya baik dan dalamnya buruk, pasti ada latar belakangnya. Latar belakangnya yang menguntungkan dia yaitu seperti penipuan-penipuan. Syattana baina may yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Jauh sekali perbedaan antara orang-orang yang membuat Allah dibuat untuk menunjukkan pada lainnya, atau makhluk, dan orang yang membuat makhluk dibuat untuk menunjukkan Allah yang khalik. Orang yang memandang Allah sebagai petunjuk menunjukkan kepada makhluk, menunjuk pada makhluknya. Al-majdubuna ilaihi humul muradun. Mereka adalah orang-orang yang dikehendaki, yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hum min ahli syuhud. Mereka adalah orang-orang dari ahli syuhud atau sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli syuhud di sini merupakan ahli memandang kepada Allah, ahli sadar kepada Allah. Jadi memang ahli syuhud itu orang yang diberi kelebihan memandang kepada Allah, orang yang benar-benar sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma betidaan wa imma ba'da sulu. Baik pada saat-saat permulaan maupun sudah suluk, sesudah riyadhah-riyadhah atau mujahadah-mujahadah. Wahumul arifun, dan mereka adalah orang-orang yang arifun, orang yang sadar kepada Allah. Mereka pada muradun atau arifun atau majdzubun, tidak memandang sesuatu selain dan hanya kepada Allah. Dan mereka membuat Allah sebagai petunjuk yang menunjukkan kepada makhluk. Itulah yang dimaksud mayyastadillu bih. Ada lagi yaitu mayyastadillu alaih. Mereka yang memandang atau mengamati makhluk untuk menunjukkan Khalik. Mereka itu adalah muridun, orang-orang yang menghendaki usul atau sadar kepada Allah. Dan mereka masih dalam menempuh jalan ke arah tujuan usul. Ya, jadi ke arah tujuan usul itu, salikun. Fa'ahlullahi ta'ala ala qismaini muradina wa muridin. Ahlullah atau orang-orang yang baik, orang yang baik-baik dibagi menjadi dua bagian. Ada muradin dan muridin. Muradin adalah orang-orang yang berkehendak atau berkeinginan, atau dengan istilah lain muradin, majdubin atau ahlu syuhud, yaitu orang-orang yang sadar kepada Allah karena dimajdub atau ditarik, dan salikun, yaitu orang-orang yang masih dalam perjalanan menuju sadar kepada Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang menghendaki sadar kepada Allah Subhanahu wa taala atau muridin atau salikin dalam perjalanan atau perjuangan mereka menuju kesadaran kepada Allah taala masih tertutup hatinya, belum mengetahui kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diketahui hanya makhluk dan makhluk. Mereka masih mengandalkan mujahadahnya, masih menjagakan perjuangannya. Mereka selalu takut atau mengharap selain Khalik. Sebab memang mereka belum tahu kepada Khalik penciptanya. Andai kata mereka sudah tahu, sadar kepada Allah Khaliknya, tentu mereka tidak menjagakan atau membanggakan usahanya, tidak menjagakan amal-amal perjuangannya, dan mereka tidak takut, tidak khawatir, tidak gentar selain hanya Allah yang ditakuti dan diharap. Itulah mereka muridun, orang yang masih berjuang, masih bermujahadah, masih usaha di dalam perjalanan sadar kepada Allah. Mereka masih dikuasai, masih dijajahi oleh imperialis nafsunya, tapi mereka masih dalam usaha membebaskan diri dari imperialis nafsunya dengan minta pertolongan kepada makhluk, yaitu berupa mujahadah-mujahadah dan usaha-usaha lain untuk mengantarkan kepada Allah. Adapun muradun, orang yang dikendaki atau orang yang ditarik atau yang disebut juga majdubun, di sini dikatakan wal muraduna wa humul majdubuna wa ajahumul haqqu ta'ala biwajhihil karimi wa ta'rafu ilaihim fa'arafuhu wan hajabat anhumul aghyaru fahum yastadilluna bihi 'alaiha fi halin tudlihim in jaddabu ibtida'an aw ba'da sulukihim in kanu min ahli. Allah Subhanahu wa taala memandang kepada mereka itu biwajhihil karim, dengan wajahnya yang mulia. Dan Allah menampakkan diri kepada mereka sehingga mereka mengenalnya. Mereka mata hatinya tertutup memandang kepada makhluk. Senantiasa mengarah kepada Allah. Mereka membuat Allah menunjukkan adanya makhluk. Jadi berlawanan dengan muridun yang tadi ya, yang membuat makhluk untuk membuktikan adanya Allah. Mereka muradun dalam yu'tikulladzi haqqin haqqo, membuat Allah sebagai petunjuk bagi mereka untuk menunjukkan kepada makhluk ya. Membuat Allah sebagai petunjuk bagi mereka untuk menunjukkan kepada makhluk. Ada istilah tadalli dan taroki. Tadalli artinya turun dan taroki artinya naik. Mereka muradun atau majdubun atau arifun. Ketika turun dari hadratul ilahi yang maha tinggi ke bawah di tengah-tengah makhluk. Mereka membuat Allah sebagai petunjuk untuk menunjukkan kepada makhluk. Mereka tahu kepada makhluk karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang pertama tadi, yaitu yang belum sadar, mereka tahu kepada Allah karena makhluk. Jadi kebalikan. Adanya makhluk ini menunjukkan pasti adanya penciptanya. Tidak mungkin ada makhluk, tidak ada khaliknya atau penciptanya ya. Jadi makhluk dibuat dalil, dibuat bukti.
yang menunjukkan adanya Allah penciptanya. Ini namanya belum sadar kepada Allah Maha Pencipta segala. Sedangkan yang kedua tadi, muradun, atau orang yang sudah sadar kepada Allah mengatakan, adanya jagat seisinya, makhluk semuanya ini sebab Allah. Allah pencipta, otomatis ada ciptanya, yaitu makhluk semuanya ini. Nah, bagaimana keadaan hati kita, termasuk yang pertamakah atau yang keduakah, terserah hati kita masing-masing. Yang pertama masih dijajah oleh imperialis nafsu, tapi ya ada baiknya. Sebab mau usaha menuju sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha membebaskan diri dari imperialis nafsu. Dan yang kedua tadi sudah bebas dari imperialis nafsu, sudah Abdullah, hakon, betul-betul hamba Allah. Yang pertama masih abdun nafsi, hamba nafsu. Terserah di antara kita ini masuk yang mana, kita harus ada perhatian. Dan orang yang tapi jarang ya, menjadi sadar tanpa berjuang, tanpa usaha, tanpa mujahadah-mujahadah, tahu-tahu dia dijadbu, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. A'dhamun nasi jadban al-anbiya wal mursalun. Yang paling besar mendapat jadbu tarikan adalah para anbiya dan mursalun alaihi wassalat wassalam. Tapi itu jarang sekali. Umumnya ya dengan berjuang, dengan usaha dan dengan mujahadah-mujahadah. Sesungguhnya berjuang atau usaha atau mujahadah itu pun ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditarik dengan jalan perjuangan, usaha atau mujahadah. Ya sama dengan soal lahiriah, orang kaya misalnya. Pada umumnya dari hasil berjuang, usaha, bekerja dengan gigihnya. Tapi ya mungkin ada, tapi jarang sekali. Tahu-tahu menjadi orang yang kaya mendadak. Entah bagaimana jalannya, mungkin mendapat warisan dan lain-lain. Begitu juga soal kesadaran. Walidha qila nihayatus saliki bidayatul majdub. Maka dikatakan titik penghabisan dari salikin merupakan titik permulaan bagi majdubin. Salik yang sudah sampai ke tingkat bebas dari imperialis nafsunya merupakan titik permulaan bagi dia dijadbu, ditarik atau dibalik. Nihayatul majdubi bidayatus salik. Orang yang majdub ditarik tidak melalui jalan usaha, akhirnya juga akan berjuang, usaha dan mujahadah dan lain-lain, yaitu dalam rangka yu'tikul ladzi haqqin haqqan. Dia usaha dan berjuang tapi hatinya senantiasa kepada Allah. Wa warada a'damun nasi jadban al-anbiya wal mursalun. Yang paling besar ditariknya adalah para anbiya wal mursalun. Otomatis makin tinggi kedudukannya makin besar menariknya. Wa dzalika annal mustadilla bihi 'arafa al-haqqu li ahlihi fa asbatal amru min wujudi asli wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi wa illa famata goba hatta yastadilla alaihi wa mata ba'du hatta takuna al-atharu hiya allati tusilu ilaihi. Tadi dikatakan ada dua macam orang yang menuju kesadaran kepada Allah. Yang pertama membuat makhluk sebagai dalil kepada Allah, dan yang kedua menjadikan Allah sebagai petunjuk untuk menunjukkan khalik, untuk menunjukkan makhluk. Maklum yang pertama tadi belum sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga makhluk dianggap mampu menunjukkan kepada khalik. Menganggap makhluk itu ada dan mampu mengantarkan kepada khalik. Ya maklum, mereka ini masih buta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi, yaitu orang yang membuat khalik sebagai petunjuk kepada makhluk. Dan ini yang benar, yang tepat. Allah itu asli sumber dari segala maujud. Golongan yang kedua ini dapat menempatkan segala sesuatu di tempatnya. Oleh karena Allah itu sumber asal atau pencipta atau wujud pertama, maka mereka itu dapat menempatkan Allah pada kedudukannya yang sebenarnya. Di tempat yang pertama pula sebagai petunjuk yang menunjukkan segala sesuatu. Orang yang membuat Allah sebagai petunjuk mereka tahu sesungguhnya. Barang yang sesungguhnya yaitu soal yang paling pokok adalah Allah yang punya. Fa'asbatal amru min wujudi asli. Makhluk dianggap ada karena dari asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sifat itu ada asarnya, ada bekas-bekasnya. Kholik pasti ada makhluknya, sifat kasih sayang misalnya. Pasti ada yang dikasihi dan disayangi. Tapi ada sifat adilnya Tuhan. Adilnya Tuhan, otomatis ada objeknya yaitu yang diadili. Mayyudlilillahu fala hadiyallahu. Al-A'raf 186. Barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada yang mampu menunjukkannya. Allah menghancurkan, menyesatkan, ini adalah keadilan Tuhan. Istilah adil bermacam-macam. Adil bermakna menyamaratakan, ada. Tapi ada juga tidak menyamaratakan. Itu justru adil. Misalnya kaum pria dan kaum wanita.
Kedua-duanya suruh mencangkul di sawah. Ini kan tidak adil namanya. Tidak menyamaratakan. Itu yang adil. Jadi istilah yang menyamaratakan itu adil, tapi justru tidak menyamaratakan itu yang adil. Gimana nih maksudnya? Sebentar. Kaum pria dan kaum wanita disuruh mencangkul di sawah. Ini tidak adil. Jadi istilahnya menyamaratakan. Oh iya benar. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, menyesatkan seluruhnya ini adil. Adil itu kebalikan dari dzulmu. Adulmu wad'u syai'in fi ghairi mahali. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu dalim. Yuk, tuh tolong. Minta tolong, boleh? Sini, tak bisikin. Tolong, sini. Tolong matiin. Makasih ya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu dolim. Kalau adil kebalikan dari dolim. Berarti adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah menyesatkan sebagian hambanya itu adil karena itu kepunyaannya, kepunyaan Allah sendiri. Mau apa saja, Allah itu berhak sekalipun memasukkan neraka semua hambanya itu adalah hak Allah. Memasukkan surga semua juga adalah hak Allah. Yang baik dimasukkan neraka berhak, yang jelek dimasukkan surga juga berhak. Karena semua itu adalah miliknya. Tapi kalau kita manusia tidak bisa berbuat seperti itu karena pemilikan kita ini atas apa yang ada pada kita manusia itu milik majazi, bayangan. Miliknya itu bayangan. Tidak memiliki secara mutlak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk. Terbatas, semuanya terbatas. Kalau begitu di dalam menggunakan apa-apa yang ada pada manusia terbatas pula. Sekalipun harta benda miliknya sendiri kalau dihancurkan tanpa ada manfaatnya itu tercekam. Tapi Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak ada manfaatnya bahkan membahayakan karena Allah mutlak memilikinya itu tetap adil. Maka yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sadar kepada Allah taala adalah sifat adilnya Allah, sifat jalalnya Allah taala. Neraka itu akibat, hanya akibat. Akibat dari adilnya Allah Ta'ala, asarnya atau bekasnya sifat qahar Allah Ta'ala, sifat jalalnya Allah Ta'ala, yang paling pokok adalah sifat qaharnya atau sifat jalalnya atau sifat adilnya Allah Ta'ala. Mana? Coba. Yang paling pokok itu yang mana? Antara sifat qaharnya atau sifat jalalnya atau sifat adilnya. Bagi orang yang sadar yang ditakuti bukan bekasnya, tapi pokoknya, yaitu jalalnya Allah Ta'ala. Yang pokok jauh lebih pedas daripada bekas atau asarnya. Neraka jahanam atau neraka yang bagaimanapun dahsyatnya, itu hanya suatu asar atau bekas atau efek pada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis jauh lebih kuat yang pokok itu dari asarnya. Inilah yang dinamakan narul bi'at. Neraka dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sadar. Sekalipun sekarang sadar, mungkin pada detik-detik berikutnya sama sekali tidak punya kesadaran, tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak berbuat, tidak dapat diganggu gugat. La yus'alu amma yaf'al. Tapi mereka makhluk pasti dimintai pertanggungjawaban. Wahum yus'alun. Segala perbuatannya pasti dimintai pertanggungjawaban. Mau tidak mau. Wal istidlalu alaihi min adamil wusul ilaih. Orang yang membuat makhluk dibuat sebagai dalil atau petunjuk atau pengantar kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena ia belum usul, belum sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tahu pada Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu membuat lainnya Allah seperti amal-amal ibadah, mujahadah-mujahadah dan lain-lain. Usaha untuk supaya tahu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah ada baiknya karena mau usaha dan berjuang ke arah itu. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa tahu dirinya, tahu Tuhannya, itu namanya badannya sendiri. Dibuat penghantar kepada Tuhannya. Karena belum sadar. Tapi orang yang sudah sadar mengatakan, Man arafa rabbahu arafa nafsahu. Barang siapa yang tahu akan Tuhannya, otomatis dia tahu akan dirinya. Tahu kedudukan dirinya. Jadi yang belum sadar, punya pedoman, Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Dari bawah ke atas. Orang yang sudah sadar, man arafa robahu arafa nafsahu. Jadi dari atas ke bawah. Kalau orang belum sadar, dari bawah ke atas. Gitu ya. Yang pertama tadi taroki dan yang kedua tadalli menurut istilah lain. Tapi ya itu kedua-duanya baik semua ditinjau dari satu segi. Sekalipun pertama dia tadi belum sadar, tapi dia mau usaha, mau berjuang. Nah,
Yang paling celaka yaitu tidak sadar dan tidak mau berjuang atau melonjong bahasa Jawanya ya. Di antara kita di mana letaknya itu terserah kita masing-masing. Tapi kita harus sekuat mungkin minim berjuang untuk menjadi orang yang sadar dan dapat menyadarkan orang lain. Ya, mudah-mudahan kita semua, para makhluk ini, kita semua mudah-mudahan dari apa yang saya bacakan ini, dari pengajian benar-benar diridhai Allah wa Rasulih Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa membuahkan manfaat yang sebanyak-banyaknya fitni wa dunya wal akhirah. Amin. Ada orang yang sadar kamilun tapi tidak ada kemampuan untuk menyadarkan orang lain. Dia mampu soal audiensi kehadirat Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mampu mengajak kawan-kawannya atau orang lain. Ada lagi al-kamilun wal mukammilun atau al-wasilun wal musilun. Mereka sadar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menyadarkan orang lain. Mereka sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengantarkan orang lain usul atau mengusulkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ya Allah Subhanahu wa taala yang mengusulkan. Tapi sesungguhnya kita semua diberi kemampuan untuk mengusulkan itu. Soal akhirnya kaya atau miskin itu soal yang masih terima kasih. Tapi kita mampu bekerja dan usaha, istilah ekonomi mampu dan ada modalnya, ada tenaganya, pokoknya ada syarat-syarat yang diperlukan. Adapun nanti bisa jadi atau tidak. Itu wallahu a'lam bishawab. Tapi kita harus yakin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut 69. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalannya atau ud'uni astajib lakum al-maun. Al-Mu'min. Astagfirullah. Bermohonlah kepadaku pasti aku ijabahi. Bermohonlah kepadaku pasti aku ijabah. Mohon dengan bahasa lisan dan bahasa keadaan. Keadaan giat berjuang dan memenuhi syarat. Sedikit lagi. Dalam kitab-kitab aqaid seperti Kifayatul Awam dan lain-lain, di sana ada istilah dalil. Dalil yang dimaksud di sanaan dan di sini yang baru kita bahas tadi ada berlainan. Dalil yang dimaksud dalam kitab-kitab tersebut adalah secara akli, secara akal, secara logika, secara mantiqiyah. Apa dalil atau buktinya bahwa Tuhan itu ada? Dalilnya itu adanya makhluk. Artinya mungkinnya adanya makhluk. Bukan hanya gelegernya ada makhluk. Sekalipun makhluk itu tidak ada, tapi mungkin makhluk terjadi dan dijadikan. Nah, ini yang menjadi dalilnya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tuhan Maha Pencipta. Jadi bukan gelegernya jagat ini, bukan gelegernya jagat ini, tapi kemungkinan gelegernya jagat ini, kemungkinan wujudnya jagat ini, kalau seandainya jagat ini tidak ada, kemungkinannya itu menjadi dalil bahwa Allah itu ada. Kemungkinannya itu menjadi dalil bahwa Allah itu ada. Seorang penjahit sekalipun tidak ada hasil jahitannya, tapi dia diwujudkan menjadi tanda atau menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Adapun dalil yang dimaksudkan dalam pengajian ini, misalnya sekarang melihat temboknya yang kelihatan lebih dahulu, bukan Tuhannya. Ini yang dimaksud dalam pembacaan kitab ini ya, tahu tembok, baru sadar ada Tuhan. Baru sadar kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan membuat dalil makhluk untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sadar kepada Allah terlebih dahulu. Lalu kita termasuk yang mana? Mari kita ambil perhatian yang sebanyak-banyaknya. Tapi ya mungkin dalam tahap permulaan, tahu tembok ya tembok lebih dahulu yang merangsang dalam hatinya. Tapi kemudian sadar bila. Dalam tahap pertama, dalam latihan ya begitu. Ya insya Allah, lama-lama menjadi makalah. Menjadi terampil begitu melihat makhluk langsung bila. Melihat makhluk langsung ingat Allah. Para hadirin, teman-teman deh, mudah-mudahan apa yang saya bacakan tadi diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan wallahu ala kulli syai'in qadir bi fadillahi wa rahmatih wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarbiyati. Mudah-mudahan kita semua dijadikan minal wasilin wal musilin wa minal wasilati al musilat wa minal kamilina al mukamilin wa minal kamilati al kalimat. Ya mudah-mudahan apa yang saya bacakan benar-benar diridhai Allah. Amin. Mudah-mudahan dijadikan manusia yang sempurna dan dapat menyempurnakan orang lain. Mudah-mudahan di samping usaha kita semua kiranya di samping usaha kita benar-benar mencoba untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah wa Rasulih Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan, saya bacakan di pagi ini. Ini adalah sebuah persembahan yang terlambat untuk almarhum Bapak beberapa hari sebelum Bapak meninggalkan kami. Semoga semoga Bapak memaafkan segala kesalahan saya. Semoga Allah mengampuni segala dosa saya dan bisa menjadikan saya menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih semua atas perhatiannya. Ini hanya untuk dokumentasi saya, sebagai permohonan maaf saya kepada almarhum Bapak. Sekali salah maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.